Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bayangan Cermin. Kali ini saya akan menceritakan kisah pesugihan warung ketan Mbok Wiyah. Tapi sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya bantu kami dengan mengklik tombol subscribe, like dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil di lereng gunung, di mana kabut pagi menyelimuti sawah dan udara dingin menusuk tulang, berdiri sebuah warung kecil yang dikenal sebagai Warung Ketan Mbok Wiyah. Warung itu sederhana, hanya berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk, beratap seng yang berderit saat hujan, dan beberapa meja kayu tua yang goyah. Namun, entah bagaimana, warung itu selalu ramai. Bau harum ketan kukus dan kopi hitam yang diseduh dengan cara tradisional menguar ke udara, mengundang siapa saja yang melintas. Pemiliknya, Mbok Wiyah, seorang wanita berusia 75 tahun bernama asli Sarwiyah, telah menjalankan warung ini sejak ia masih gadis. Wajahnya yang keriput dan tangannya yang kasar karena kerja keras menyimpan cerita panjang, tapi di balik senyumnya yang ramah, tersembunyi rahasia kelam yang membuat desa itu berbisik dalam ketakutan. Mbok Wiyah dulunya hidup sederhana bersama suaminya Dadang dan anak sematawayang mereka, Dimas. Dimas adalah anak yang ceria, berlari ke sana kemari di sekitar rumah kecil mereka yang berdiri di pinggir sawah dekat sumur tua yang sudah tak lagi digunakan. Sumur itu dengan dinding batu yang berlumut dan air keruh yang dalam selalu menjadi peringatan bagi anak-anak desa untuk tidak mendekat. Namun, pada suatu sore yang kelabu, saat langit mulai meredup dan angin membawa aroma tanah basah, tragedi itu terjadi. Dimas, yang baru berusia 5 tahun, entah bagaimana tergelincir ke dalam sumur tua itu. Tak ada yang tahu pasti bagaimana ia bisa jatuh karena Wiyah dan Dadang sedang sibuk di warung. Dimas berjuang di air yang dingin dan gelap. Tangisan kecilnya hampir tak terdengar. Beruntung, seorang tetangga, Samsuri, yang sedang mencangkul di ladang dekat rumah Wiyah, mendengar suara aneh dari arah sumur. Ia berlari dengan cepat, napasnya tersengal-sengal, keringat membasahi keningnya. "Wiyah, Dadang, Dimas tercebur di sumur!" teriaknya, suaranya patah-patah karena panik. Wiyah menjatuhkan bakul ketan yang sedang dipegangnya, jantungnya seperti berhenti. Dadang berlari ke belakang rumah, diikuti oleh para tetangga yang berbondong-bondong datang setelah mendengar teriakan Samsuri. Dengan tali tambang dan ember tua, mereka berjuang menarik Dimas dari dalam sumur. Air keruh membasahi tubuh kecil Dimas, wajahnya pucat, matanya terpejam. Saat akhirnya ia berhasil ditarik ke atas, Wiyah memeluk anaknya erat-erat, menangis terseduh-seduh. Dimas selamat, tapi sesuatu telah berubah. Anak yang dulu ceria dan cerewet itu kini tak lagi berbicara. Matanya kosong, seolah jiwanya tertinggal di dasar sumur itu. Dokter di kota hanya menggeleng, tak menemukan penyebab medis. Mungkin trauma, kata mereka. Tapi Wiyah tahu ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Hari-hari Wiyah dipenuhi kesedihan. Ia menyalahkan dirinya karena tak menjaga Dimas dengan baik. Setiap malam, ia duduk di samping anaknya yang kini hanya menatap langit-langit dengan ekspresi hampa. Warung ketan tetap berjalan, tapi hati Wiyah hancur. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Dimas, tapi kemiskinan membuatnya merasa tak berdaya. Hingga suatu malam saat bulan sabit menggantung tipis di langit, Wiyah pergi mencuci baju di dekat sumur tua itu. Angin terasa lebih dingin dari biasanya dan air di sumur bergoyang pelan meski tak ada angin yang kuat. Tiba-tiba, permukaan air beriak dan sebuah sosok hitam muncul dari dalam sumur. Tubuhnya basah kuyup, rambut panjangnya menutupi wajah pucatnya, dan matanya, jika itu bisa disebut mata, hanya 2 lubang gelap yang menatap Wiyah. "Wiyah!" Suara serak itu terdengar seperti bisikan dari dunia lain. "Rawat anakmu, maka kau akan kaya." Wiyah terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang ditawarkan sosok itu. Cerita tentang pesugihan bukan hal baru di desa ini.
Orang-orang berbisik tentang mereka yang mengorbankan sesuatu atau seseorang demi kekayaan. Tapi keputusasaan telah menggerogoti hati Wiyah. Ia ingin Dimas hidup nyaman, meski anak itu tak lagi bisa berbicara. Dengan tangan gemetar dan air mata mengalir, Wiyah mengangguk. Sosok itu tersenyum, atau setidaknya Wiyah merasa ia tersenyum sebelum lenyap ke dalam air. Sumur kembali tenang, tapi malam itu sesuatu telah berubah di dalam hidup Wiyah. Sejak malam itu, warung ketan Mbok Wiyah berubah drastis. Dari yang sebelumnya hanya dikunjungi beberapa tetangga, kini warungnya ramai setiap hari. Pendaki gunung yang lelah setelah turun dari puncak, pelancong yang melintas di jalan desa, bahkan orang-orang dari kota jauh datang untuk menikmati ketan dan kopi sederhana di warungnya. Mereka duduk di meja kayu, menikmati pemandangan sawah yang hijau dan gunung yang menjulang di jauhan, sambil menghirup kopi panas dalam udara dingin. Uang mengalir deras. Wiyah membeli tanah, membangun rumah besar dengan dinding bata dan atap genteng, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memastikan Dimas mendapatkan perawatan terbaik, meski anak itu tetap tak bisa berbicara. Tetangga mulai berbisik, takjub sekaligus curiga. Bagaimana mungkin warung ketan sederhana bisa membuat seseorang sekaya itu? 5 tahun setelah kejadian di sumur, tragedi kembali menimpa Wiyah. Dadang, suami Wiyah, ditemukan tak bernyawa di pinggir sumur tua. Tubuhnya terkulai, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mengerikan. Tak ada luka, tak ada tanda-tanda penyakit. Dokter dari kota hanya menggeleng, menyebutnya serangan jantung mendadak. Tapi Wiyah tahu lebih baik. Ia ingat bisikan sosok itu, dan ia tahu bahwa kekayaannya datang dengan harga. Dadang adalah tumbal pertama. Wiyah tak menangis di pemakaman suaminya. Ia hanya menatap sumur tua itu dengan tatapan kosong, seolah menunggu gilirannya. Desas-desus di desa semakin liar. Di malam-malam sepi, para pemuda yang nongkrong di dekat warung Mbok Wiyah berbisik, "Sepertinya Mbok Wiyah pakai pesugihan. Masa cuma jual ketan sama kopi bisa kayak gini? Pasti ada apa-apanya." "Hus, jangan sok tahu," sergah temannya sambil menyeruput kopi. "Lihat lokasinya, di tengah sawah, pemandangan gunung, udara dingin. Siapa yang gak betah ngopi di sini? Pendaki yang turun gunung juga pada mampir, makanya laku." Joko menggeleng, tak yakin. "Tapi aneh bro, aku pernah dengar suara aneh dari belakang rumahnya, kayak suara air tumpah padahal gak hujan. Dan Dimas, anak itu, gak pernah keluar rumah lagi. Ada yang gak beres." Budi hanya tertawa, menepis kecurigaan Joko. Tapi di hati kecilnya ia juga merasa ada sesuatu yang tak wajar. Warung Mbok Wiyah memang terlalu sempurna. Ketan dan kopinya biasa saja, tapi orang-orang seolah tak bisa berhenti datang. Ada yang bilang mereka merasa terpanggil untuk mampir, meski tak tahu kenapa. Waktu terus berlalu, dan kekayaan Mbok Wiyah semakin menumpuk. Ia membeli lebih banyak tanah, bahkan menyumbang untuk pembangunan masjid desa agar orang-orang tak terlalu curiga. Tapi di dalam tubuhnya, Wiyah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam ia merasa panas, seperti ada api yang membakar dari dalam dadanya. Kulitnya terasa perih, meski tak ada luka. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara tetesan air dari arah sumur tua, meski sumur itu sudah ditutup dengan papan kayu. Ini sepertinya sudah saatnya, gumamnya pada diri sendiri suatu malam saat bulan purnama menerangi desa dengan cahaya pucat. Malam itu Wiyah berjalan pelan menuju sumur tua. Ia berdiri di tepiannya, menatap air yang kembali beriak. Sosok hitam itu muncul lagi, kali ini tanpa berkata apa-apa. Wiyah hanya mengangguk, seolah menerima takdirnya. Keesokan paginya, ia ditemukan tak bernyawa di pinggir sumur tua itu. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang sama seperti Dadang. Desa gempar, tapi tak ada yang berani mendekati sumur itu untuk menyelidiki. Setelah kematian Mbok Wiyah, semua kekayaannya jatuh ke tangan Dimas. Namun Dimas yang berkebutuhan khusus tak mampu mengelola harta itu. Ia hanya duduk di sudut rumah besar itu, menatap kosong ke arah sumur tua. Entah bagaimana, kekayaan itu lenyap secepat ia datang. Rumah besar dijual untuk membayar hutang yang tiba-tiba muncul. Tanah-tanah berpindah tangan, dan warung ketan itu akhirnya ditutup. Dimas menghilang dari desa. Beberapa bilang ia dibawa ke panti asuhan di kota, tapi tak ada yang tahu pasti.
Sumur tua di belakang rumah kembali sepi, ditumbuhi rumput liar dan ditinggalkan. Tapi para tetangga bersumpah bahwa di malam-malam tertentu, saat kabut tebal menyelimuti desa, mereka mendengar suara tetesan air dari sumur itu. Kadang ada bisikan serak yang memanggil nama-nama orang yang masih hidup. "Rawat anakmu, maka kau akan kaya." Begitu kata bisikan itu. Di desa itu, cerita tentang Mbok Uyah menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Warung ketannya yang dulu ramai kini hanya tinggal kenangan, tapi sumur tua itu tetap berdiri, menyimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap. Orang-orang desa kini tahu, kekayaan dari pesugihan hanyalah ilusi sesaat, dan di balik setiap keping emas yang diberikan, selalu ada harga yang harus dibayar. Kamulah tumbal berikutnya.